Anda kembali di Program Khusus Indonesia Berlebaran, pemirsa. Kita sudah memantau kawasan wisata, tadi ada 3 lokasi wisata. Nah, sekarang kita akan membahas apa ya makna Idul Fitri atau Lebaran tahun ini. Nah, untuk mengetahuinya kita akan berlebaran ke rumah Kiai Haji Fahmi Amrullah Hazik atau yang biasa dipanggil dengan Gus Fahmi selaku pengasuh pondok pesantren dari Putri Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Nah, nampak sudah ada rekan kami di sana dan kalau kami informasikan Gus Fahmi ini juga merupakan cucu dari Hasyim Asy'ari, tokoh sekaligus pendiri dari Nahdlatul Ulama. Sudah ada rekan kami di Jombang, ada Farah Manhilah di sana. Farah, langsung saja kita ingin tengok nih Anda berkunjung ke rumah Gus Fahmi di sana. Silakan Farah. Iya, Maria, Sekaf dan juga pemirsa, saya dapat kesempatan langsung untuk datang ke kediaman Gus Fahmi di Jombang, Jawa Timur. Dan saya coba masuk nih, sepertinya sudah ditunggu oleh Gus Fahmi di dalam. Assalamualaikum. Waduh, lagi momen lebaran ini Gus. Minal aidin wal faizin Gus. Sehat ya? Alhamdulillah, Gus Fahmi sehat? Alhamdulillah sehat. Gus, boleh kita duduk sebentar, Gus? Kita ngobrol-ngobrol nih, Gus, seputar momen hari Lebaran. Nah, sebenarnya ini, Gus, makna atau arti dari Hari Raya Idul Fitri itu seperti apa ya, Gus? Ya. Jadi begini, Mbak Farah dan para pemirsa, Idul Fitri ini ada beberapa makna. Yang pertama, Id itu artinya perayaan, Fitri itu berbuka. Artinya perayaan berbuka. Maknanya kita merayakan Idul Fitri ini untuk mengakhiri puasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Karena itu diharamkan bagi umat Islam untuk berpuasa, khusus tanggal 1 Syawal. Nah, ini makna daripada perayaan berbuka. Ada makna yang kedua, yaitu Id itu kembali, Fitri kepada kesucian. Artinya setelah umat Islam itu berpuasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan, kemudian mengharapkan iman dan ridhonya Allah, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda baginda Nabi, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridhonya Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu ini bertepatan dengan tanggal 1 Syawal, itu hapus dosa kita semua. Jadi kita diibaratkan kembali kepada kesucian. Jadi ini makna daripada Idul Fitri. Oke, kita ke dalam ya. Oke, boleh. Kita boleh ngobrol dalam, Gus? Oke, siap. Wah, terima kasih banyak nih, Gus. Sudah dibukakan pintu. Sudah disediakan ini juga ya, Gus, ya, di momen Lebaran ini ya. Assalamualaikum. Waduh, ramai sekali nih, Gus. Masya Allah, Alhamdulillah. Boleh ya, Gus, ya? Aduh. Permisi, Umi. Ini memang tradisi kumpul Lebaran seperti ini atau seperti apa nih, Gus? Ya. Jadi kami di Tebu Ireng, keluarga saya, kebetulan saya ini termasuk anak paling tua sekarang ini, sehingga adik-adik kalau hari raya Idul Fitri selalu kumpul, terutama di rumah kami. Nah, ini ada beberapa, ini adik saya juga adiknya istri, ini ada menantu juga, itu ada cucu juga, cucu 1. Semuanya lengkap kumpul di sini ya, Gus ya. Gus, ini di meja makan kalau tradisi atau kebiasaan dari Gus Fahmi sendiri ini menyiapkan apa menu-menu lebarannya ini, Gus? Kebetulan di sini ini yang khas Idul Fitri, ini ada ketupat ya. Nah, ini Mbak Farah tahu namanya? Ini lepet. Nah, lepet. Kemudian kita seperti biasa ada opor ayam. Kemudian ada bakso, ini favorit keluarga kami kalau di hari raya Idul Fitri, adik-adik yang dari Jakarta, dari mana itu yang ditunggu bakso sebenarnya. Juga ini ada yang khas Jombang, ada kikil. Nah, ini ada kikil. Nah, ini kikil, lodeh kikil istilahnya. Nah, jadi ini lodeh kikil ini yang khas Jombang, menu-menu wajib. Jadi mungkin kalau ini yang opor ini kan biasa, jadi mungkin kikil ini yang jarang.
Gus, ini saya ganggu nggak apa-apa ya Gus ya sambil makan keluarga ini. Gus, ini kita masih membicarakan seputar perayaan Hari Raya Idul Fitri. Di tahun ini kebetulan memang ada perbedaan perayaan 1 Syawal nih Gus ya. Nah, bagaimana menurut Gus Fahmi menyikapi perbedaan ini? Ya, jadi sebenarnya berbeda tanggal itu biasa dalam Islam. Kita sudah sering, kenapa? Karena Idul Fitri ini menggunakan penanggalan bulan atau kalender Hijriah yang setiap tahun itu maju kurang lebih 11 hari. Berbeda dengan penanggalan Masehi, katakan misalnya Hari Buruh diperingati tanggal 1 Mei, sudah bisa ditetapkan, tidak perlu ru'yat, tidak perlu anulah. Tetapi khusus untuk kalender Hijriah, ini ada 2 cara. Yang pertama dengan cara hisab. Hisab ini menghitung. Nah, ketika kita ini menghitung, mungkin sudah bisa menentukan hitungannya. Tetapi bisa jadi hitungan atau hisab ini nanti berbeda dengan ru'yat. Ru'yat ini kita melihat langsung hilal. Hilal ini munculnya bulan muda. Ya, sehingga perhitungan hisab bisa jadi berbeda dengan ru'yatul hilal. Maka ketika kemungkinan terjadi perbedaan hasil hisab dengan ru'yat itu sangat dimungkinkan, ya. Jadi karena kita tahu bahwa perhitungan itu sudah bisa ditentukan, tetapi ru'yatul hilal ini belum tentu sama hasilnya. Nah, inilah kemudian terjadi perbedaan. Dan bagaimana kita harus menyikapi perbedaan itu? Saya pikir menghormatilah, jadi saling menghormati, baik yang lebaran hari Jumat maupun hari Sabtu, kita sama-sama merayakan Idul Fitri. Yang berbeda hanya tanggalnya saja, tapi kegiatannya sama, sholatnya sama, kemudian silaturahminya juga sama. Jadi nggak perlu kita pertentangkan. Nah, tadi juga sempat membahas seputar silaturahmi. Gus Fahmi ini juga adik-adiknya datang, keluarganya semua datang ke sini. Nah, sebenarnya kalau silaturahmi di hari Lebaran ini bagaimana, Gus? Apakah punya nilai pahala yang lebih tinggi daripada bersilaturahmi di luar Lebaran atau seperti apa nih, Gus? Jadi sebenarnya begini, silaturahmi itu memang sangat dianjurkan ya dalam Islam. Bukan hanya ketika momen Lebaran. Ya, jadi di luar Lebaran pun kita harus menyambung silaturahmi. Bahkan silaturahmi itu adalah satu ibadah yang luar biasa pahalanya. Nabi bahkan mengancam orang yang memutus silaturahmi itu dengan sabda beliau, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Nah, maka kita jadikan momen Idul Fitri ini untuk semakin mempererat. Mungkin di luar Idul Fitri kadang-kadang kita ini malu, ya, mau meminta maaf, gengsi, mau meminta maaf. Tetapi ketika momen Idul Fitri ini tidak ada rasa malu. Yang pejabat bisa meminta maaf kepada rakyat, dan rakyat juga bisa meminta maaf kepada pejabat, para pemimpin. Jadi pokoknya Allah menjadikan Idul Fitri ini sebagai betul-betul perayaan yang sangat luar biasa, khususnya bagi umat Islam. Oke, Gus. Oh, boleh Gus. Waduh, Gus. Boleh, Gus. Saya suka semua. Oke, Gus, nanti kita ini setelah ini bahas yang lain lagi boleh ya, Gus? Ya, masih seputar Lebaran, kita dengerin pesan-pesan setelah ini. Ya, Anda kembali lagi di program Indonesia Berlebaran. Pemirsa, saya masih ada di rumah Gus Fahmi
Ini saya tadi sudah cicipi kikil lodeh yang spesial di Jombang. Ada ikan lidahnya, Gus. Terima kasih banyak ya, Gus ya. Sambil makan kita ngobrol lagi boleh ya, Gus ya? Aduh, Gus, ini tadi sudah siapkan makanan, ada juga kue kering yang disajikan di depan. Sebenarnya kalau di momen Lebaran ini menyuguhkan makanan dan juga kue kering ini maknanya apa sih, Gus? Jadi begini, menghormati tamu itu adalah kewajiban kita. Maka dalam satu hadisnya baginda Nabi itu bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamu. Nah, di antara bentuk memuliakan tamu itu adalah memberikan suguhan. Nah, ini kewajiban kita. Bahkan ketika tamu itu nginep di rumah kita sampai 3 hari, itu kita masih wajib untuk menyediakan suguhan tersebut, makan dan minum. Baru setelah lebih dari 3 hari, itu hitungannya sudah sedekah. Sedekah itu artinya sudah tidak wajib lagi. Ya, makanya batasan tamu itu 3 hari kalau nginep itu. Nah, tentu menyuguhkan makanan ini adalah sesuatu yang pahalanya luar biasa lah. Bahkan kalau misalnya kita memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, ini salah satu kelompok yang dirindukan oleh surga. Wamut imil jian, memberi makan kepada orang yang lapar. Nah, ini orang yang berpuasa. Cuman sebenarnya memberikan makanan ini saya pikir adalah satu ibadah yang sangat dianjurkan sebagai bentuk penghormatan, memuliakan kepada tamu. Baik, Gus. Selain tadi makanan, kue kering yang jadi tradisi Lebaran, di Indonesia itu juga ada tradisi beli baju baru, Gus. Nah, ini sebenarnya kalau dalam sudut pandang agama Islam atau mungkin menurut Gus Fahmi sendiri, beli baju baru dalam momen Hari Raya Idul Fitri itu seperti apa, Gus? Iya, jadi ini kan sebenarnya tradisi saja ya. Tidak ada kewajiban dalam agama Islam itu kalau Lebaran itu pakai baju baru. Maka ada ungkapan laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah Idul Fitri itu bagi orang yang memakai baju baru. Tetapi Idul Fitri itu adalah bagi orang yang ketaatannya semakin bertambah. Cuman nggak tahu di Indonesia ini kalau yang lebih menonjol baju barunya bukan ketaatannya. Maka memang merubah masyarakat itu bukan perkara yang mudah ya. Tetapi bukan berarti satu yang mustahil juga. Maka akan lebih baik ketika seseorang ini tidak menonjolkan baju barunya ketika Lebaran dan sebagainya. Karena saya melihat hampir semua toko-toko baju itu menjelang akhir Ramadan itu mesti penuh. Tapi masjidnya jadi sepi. Awal-awal itu masjid yang rame, toko baju masih sepi. Tapi menjelang akhir justru kebalikannya. Masjidnya sepi, malah toko-toko baju yang rame. Jadi tidak ada kewajiban, sekali lagi itu bukan ajaran Islam. Tetapi harus dirubah. Walaupun itu agak susah, tentu butuh kesabaran untuk merubah tersebut. Kalau misalnya Gus beli baju baru, beli mukena baru memang ditujukan untuk ketika sholat Id gitu Gus, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk lebih sempurna, lebih cantik, itu gimana Gus? Ya sebenarnya apapun niatnya, apalagi hanya untuk sholat Id ya, beribadah hanya untuk sholat Id. Kalau saya lebih baik pakai baju yang lama. Kenapa? Sholat Id itu hukumnya sunnah. Bukan wajib. Tetapi banyak orang yang ketika sholat itu mereka berbondong. Bahkan ada orang yang mungkin sholat wajibnya jarang-jarang. Tapi begitu sholat itu, seolah-olah itu adalah kewajiban. Maka saya pernah itu, Buya Hamka itu pernah, saya kutip ucapan Buya Hamka, kalau ingin melihat orang yang beriman itu lihatlah ketika jamaah sholat subuh. Tapi kalau ingin melihat orang Islam, lihatlah ketika sholat Id. Ya, jadi ini ucapan Buya Hamka. Saya pikir maduk juga, artinya pas gitu loh. Kalau sholat Id mesti rawam ya kan, lapangan penuh. Tapi ketika jamaah subuh itu sepi ya. Artinya apa?
banyak orang yang mungkin menyangka bahwa sholat id ini suatu yang wajib sebenarnya. Sebenarnya sholat id itu hukumnya sunnah, tapi sholat subuh ini wajib. Nah, maka seperti itu. Ya Gus, selain tadi ada baju baru dan juga makanan kue kering, ada juga tradisi di Indonesia ini Gus, memberikan THR. Ada yang mengatakan THR untuk anak kecil, THR untuk orang dewasa yang sudah tua. Nah, pertanyaannya Gus, apakah umat Islam memang diwajibkan untuk memberikan THR atau sudah cukup di zakat fitrah saja ketika di awal Lebaran Gus? Jadi begini, saya melihat bahwa THR ini tunjangan hari raya ini sebagai bentuk sedekah saja sebenarnya. Ya, jadi sedekah ini bisa berupa macam-macam. Ya, ada istilahnya angpau, ada THR dan sebagainya. Maka kalau kita ini bagi-bagi uang misalnya ya, apakah itu bentuknya THR yang mungkin anak kecil kita kasih 50 ribuan atau berapa, itu sebaiknya jangan diniati THR ya, niatilah sedekah. Supaya apa? Supaya ada pahalanya. Ya, jadi kalau kita itu niati sedekah, itu insya Allah berpahala. Tapi kalau hanya diniati THR, mungkin perlu dipertanyakan. Gitu. Maka sebaiknya semuanya diniatkan kebaikan, ya, termasuk bagi-bagi angpau, bagi-bagi THR itu niatilah bersedekah. Nah, berbicara seputar sedekah Gus, ini kan juga orang-orang banyak yang bilang seharusnya sedekah itu ke orang yang membutuhkan, bukan ke anak kecil. Ada juga yang bilang ke orang tua. Dari kalau diprioritaskan Gus, seharusnya kita tuh bersedekah ke siapa terlebih dahulu Gus? Ya. Jadi begini, memang pertama sedekah itu kepada keluarga dekat dulu. Kita bersedekah kepada orang tua dan sebagainya, boleh. Ya. Tapi kalau zakat tidak boleh ke orang tua karena memang itu bukan lagi zakat, tapi memang kewajiban kita untuk membantu orang tua. Kemudian ditujukan kepada orang yang membutuhkan. Ya, jadi kalau zakat itu kan sudah ada golongan 8 penerima zakat itu. Tetapi untuk sedekah itu tidak ada ketentuan. Ya, tidak ada 8 golongan itu tidak. Tetapi hendaknya sedekah itu diprioritaskan kepada mereka yang membutuhkan. Ya, kadang-kadang ada mungkin tetangga dekat kita yang sepertinya memang kehidupannya secara ekonomi membutuhkan, dan itu kita utamakan. Maka seperti zakat itu diutamakan yang di daerahnya itu. Jadi jangan gampang-gampang kita ini memindah zakat, misalnya naklus zakat misalnya, memindah zakat ke tempat yang jauh dari kita. Tapi kita prioritaskan yang ada di sekitar kita dulu. Nah, baru setelah itu ke yang lain itu. Jadi jangan sampai yang jauh itu mungkin kita bantu, tapi justru yang dekat dengan rumah kita malah kita tidak tahu. Jadi hendaknya kita tahu warga sekitar kita dulu. Iya Gus, terima kasih informasinya nih Gus. Kalau di umat Islam ya Gus ya, ada 2 hari raya, ada hari raya Idul Adha, ada juga hari raya Idul Fitri. Nah, ada opini yang mengatakan bahwa di zaman Rasulullah hari kemenangan, hari raya yang besar itu adalah ketika hari raya Idul Adha, bukan Idul Fitri. Nah, ini sepertinya berkebalikan dengan di Indonesia. Pandangan menurut Gus Fahmi seperti apa? Ya, jadi sebenarnya kalau di Indonesia memang sepertinya hari raya Idul Fitri itu lebih gebyar, ya, ada tradisi mudik dan sebagainya. Mungkin momentumnya berbeda dengan hari raya Idul Adha. Jadi hari raya Idul Adha itu artinya kan kembali berkorban, ya, kembali menyembelih. Jadi seolah-olah hari raya Idul Adha itu hanya momen menyembelih hewan kurban itu saja, sehingga mungkin dianggap sesuatu yang tidak segebyar Idul Fitri. Kalau Idul Fitri ada tradisi mudik, ada kue-kue, silaturahmi dan sebagainya. Tetapi di beberapa daerah seperti di Madura itu Idul Adha itu sepertinya justru sangat gebyar di sana itu. Ya, jadi tidak semua daerah itu seperti yang kita gambarkan tadi. Jadi memang mayoritas di Indonesia Idul Fitri itu lebih gebyar dibandingkan dengan Idul Adha. Gitu. Gus, ini terakhir Gus sebelum kita menutup perbincangan ini, sedikit
kesimpulan atau poin-poin yang harus dipahami oleh masyarakat terkait Hari Raya Idul Fitri sebenarnya apa, Gus? Ya, jadi begini, Idul Fitri itu jatuh setelah bulan Ramadan, ya, 1 Syawal setelah bulan Ramadan. Maka kita jadikan Idul Fitri itu betul-betul sebagai momentum untuk menyatukan umat. Walaupun terjadi perbedaan penentuan tanggal dan sebagainya, tetapi hendaknya perbedaan tanggal ini tidak menyebabkan umat terpecah belah, ya, sehingga yang hari ini merasa lebih benar dibandingkan dengan yang hari ini misalnya karena perbedaan tadi itu. Kemudian yang kedua, Idul Fitri ini adalah kembali kepada fitrah, ada kembali kepada kesucian. Maka hendaknya kita betul-betul memaknai kesucian ini dengan menjadi orang yang lebih baik. Sehingga tujuan kita itu berpuasa, la'allakum tattaqun, itu betul-betul bisa kita wujudkan mulai 1 Syawal itu. Ya, jadi mungkin sebelum Ramadan mungkin kita selama ini pelit, mungkin setelah berpuasa memasuki bulan Syawal kita menjadi orang yang lebih dermawan. Mungkin kita jarang sholat jamaah, begitu selesai puasa kita menjadi orang yang rajin berjamaah. Mungkin ada yang putus silaturahmi kita sebelum Ramadan, setelah berpuasa maka kita sambung silaturahmi itu. Jadi untuk itu sebenarnya tidak perlu harus menunggu Idul Fitri untuk menyambung silaturahmi itu, tapi akan lebih baik kalau lebih cepat. Baik, terima kasih banyak Gus. Gus, ini kita sudah dapat ilmu banyak sekali. Kita juga dapat makanan yang banyak di sini, Gus. Ngomong-ngomong soal makanan, Gus, terakhir sebelum kita menikmati hidangan, mana nih, Gus? Ditunjuk yang paling favorit Gus Fahmi, mana makanannya? Saya sih secara pribadi semua favorit, ya. Tapi ini ada bakso, mungkin ini ada kikil. Nah, ini kikil di Jombang ini, di Mojosongo ini ada kikil kesukaan Gus Dur. Nah, itu yang favorit saya, kikil kesukaan Gus Dur, kikil merah istilahnya. Mungkin Mbak Umar tahu ya. Kemudian kalau yang lain sih biasa bagi saya, tapi makanan favorit saya ya bakso sama kikil ini. Gus, boleh kita sambil menikmati makanan ya Gus. Setelah ini saya mau pamit dulu ke Maria Asegaf dan juga pemirsa. Pemirsa, kita mau lanjut makan makanan, ada bakso, kikil dan juga banyak makanan lain yang mau saya cicipi bersama dengan Gus Fahmi dan juga keluarga. Kembali ke Maria. Masya Allah Farah, ngiler banget sama kikilnya tadi Gus Fahmi ya. Terima kasih banyak Farah dan juga Gus Fahmi, selamat berlebaran. Nah tadi betul banget poin-poin penting pemirsa. Jadi bagaimana sebenarnya maknanya adalah kita bisa mengimplementasikan berbagai nilai-nilai puasa selama 30 hari ke depan. Nah,